Setelah itu kita goyang. Oke, es telah tercampur seperti ini. Ini hasilnya seperti ini, sangat lembut sekali. Oke, jadi ini adalah saat proses penjualan di keramaian. Jadi jualannya seperti ini, sangat mudah sekali. Anda tinggal bawa alat ini di tempat jualan Anda, bisa di tempat keramaian seperti acara-acara hiburan ataupun di sekolah-sekolah dasar. Alatnya sangat praktis sekali. Anda tidak menggunakan freezer, namun Anda tetap bisa menjual es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview untuk alat untuk membuat es goyang. Alatnya seperti ini, berbentuk dandangan atau panci besar seperti ini. Oke, dimana di dalamnya ada cetakan esnya seperti ini, dan kita akan mereviewnya dan kita akan mencoba untuk membuatnya. Oke, jadi alatnya seperti ini. Kita akan coba membukanya. Di bagian atas ini terdapat tutup seperti ini. Oke, dan di bagian dalamnya ini bisa ditarik. Bagian dalamnya terdiri dari cetakan es seperti ini, dan nanti ini adalah bak perendamnya seperti ini. Nanti di dalam ini akan kita berikan es batu yang kita pecah, dan kita akan berikan garam, dan sehingga nanti proses pembukuannya tanpa menggunakan kulkas. Dan alat ini sangat praktis sekali, bisa dipakai langsung pada proses pembuatannya pada saat berjualan, yaitu pangsa pasarnya seperti sekolah-sekolah dasar atau acara keramaian seperti kuda kepang dan lain-lain. Sangat praktis sekali, dan cara menggoyangnya seperti ini. Insya Allah es akan beku dengan estimasi sekitar 15 menit sampai 20 menit. Dan untuk cetakannya sendiri terdiri dari 55 cetakan. Bisa ditarik seperti ini. Mudah sekali. Ini adalah alat untuk membuat es goyang atau es goyang jadul. Dimana kita harus melestarikannya, jenis makanan tradisional seperti es goyang ini. Oke, kita akan coba untuk membuatnya. Bagaimana? Sebenarnya cara membuatnya sama saja dengan bahan es loli, namun kita akan tambahkan santan, dan sebagai perasanya kita akan menggunakan pop es, hingga bahan-bahan tersebut sangat mudah sekali dicari di daerah Anda, dan Anda bisa untuk membuat bisnis sampingan dengan alat sederhana ini. Dan Anda tanpa freezer bisa berjualan es. Jika Anda tidak mempunyai freezer atau kulkas di rumah, Anda tetap bisa berjualan es dengan alat yang sederhana ini, namun sangat efektif sekali dalam proses penjualan es meskipun Anda tidak mempunyai freezer. Oke, jadi bahan-bahannya dalam proses pembuatan es goyang jadul, dimana tadi kita sudah jelaskan untuk alatnya. Yang pertama kita gunakan susu kental manis sebanyak 50 gram, kemudian gula pasir sebanyak 60 gram, kemudian tepung hankwe sebanyak 20 gram, dan kemudian santan sebanyak 1 saset. Namun jika Anda ingin dengan santan murni, yaitu dengan kelapa asli, Anda juga bisa digunakan kurang lebih setengah butir. Dan kemudian air sebanyak 600 ml air, dan yaitu garam sedikit saja pemakaiannya, garam halus sepucuk sendok teh. Dan yang terakhir adalah pop es sebanyak 1 bungkus. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita masukkan air sebanyak 600 ml air. Kita hidupkan kompor. Kita tunggu hingga air ini mendidih. Setelah air meletup-letup seperti ini, kita bisa kecilkan kompor. Oke, setelah itu kita akan masukkan
Yang pertama kita masukkan gula sebanyak 60 gram tadi. Kita aduk hingga sedikit rata, kemudian kita masukkan susu kental manis sebanyak 50 gram atau kurang lebih 2 saset. Usahakan tidak ada yang tersisa di dalam mangkok ini, harus masuk semua ke dalam panci. Sedikit didiamkan hingga sedikit meletup-letup. Kemudian untuk tepung hanwei-nya kita harus larutkan terlebih dahulu menggunakan air dingin agar tepung tidak kontak langsung pada air panas, karena jika kontak langsung dengan air panas tanpa dilarutkan terlebih dahulu akan menyebabkan tepung menggumpal. Oke, setelah larut semua seperti ini bisa dimasukkan dalam adonan dan kita bisa aduk-aduk. Yaitu bisa ditambahkan santan 1 saset, atau jika menggunakan kelapa murni bisa menggunakan setengah butir. Ini adalah resep satu adonan. Jika Anda ingin membuatnya lebih banyak, Anda tinggal kali lipatkan saja dengan kalkulasi yang harus tepat sekali. Oke, setelah itu kita masukkan garam halus sebanyak sepucuk sendok teh saja. Dan kemudian untuk perasannya kita menggunakan pop es. Kita menggunakan pop es 1 saset saja sebagai perasa. Dalam satu adonan ini 1 rasa. Kita menggunakan pop es coklat. Aduk sedikit demi sedikit kita tuangkan pop es, karena jika terlalu banyak akan menyebabkan pop es menggumpal. Anda juga bisa larutkan terlebih dahulu menggunakan air dingin atau di blender terlebih dahulu agar lebih cepat larut. Kita tuangkan sedikit demi sedikit saja supaya tidak menggumpal. Kita bisa matikan kompor agar santannya tidak pecah. Anda jangan sampai tinggal adonan ini, jangan sampai santannya pecah. Harus menyatu pada adonan. Oke, telah larut semua adonan. Setelah itu kita tinggal dinginkan adonan. Setelah adonan dingin, bisa kita aplikasikan pada alat tadi. Oke, telah larut semua seperti ini. Kita akan tunjukkan larut semua dengan seperti kurang ini. lebih 12 sampai 15 es batu ukuran besar kita pecah seperti ini. Kita Kemudian dinginkan kita masukkan es batu dan kita tambahkan air sedikit saja, alat jangan tadi terlalu banyak. Posisi Jadi adonan air harus dalamnya posisi dingin, sekitar 20%. sampai hangat ataupun panas. Lalu Oke, ditambahkan setelah adonan garam dingin kasar dan sebanyak seperti 1 ini, kilo. kemudian kita akan Atau 2 bungkus aplikasikan ukuran pada besar. Alat es goyang ini. Seperti ini kita akan masukkan adonan ke dalam cetakan. Dan cetakannya seperti ini. Berbentuk panjang segini, ukuran kurang lebih 60 mili. Terus kemudian kita akan pecahkan es batunya. Dalam 1 tong ini paling tidak membutuhkan 12 sampai 15 es batu ukuran besar. Jadi kita akan masukkan ke dalam alat es goyang ini. Oke, kita pecahkan. Garam sebanyak 2 bungkus seperti ini.
Ini sebagai sampel atau sebagai contoh saja. Oke, kita masukkan satu persatu. Sebenarnya lebih mudahnya menggunakan corong. Oke, kita masukkan stik seperti ini. Dan ini hanya sampel, kami buat sedikit saja. Oleh karena itu di bagian lainnya yang kosong ini, cetakan yang kosong terangkat ke atas dikarenakan tidak terisi. Namun nanti jika terisi tidak akan keangkat ke atas seperti ini. Setelah itu kita goyang seperti ini. Estimasi sekitar 15 sampai 20 menit. Kita tutup agar hasilnya lebih cepat matang esnya. Kita tutup. Kita tetap goyang-goyang seperti ini. Oke, setelah kurang lebih 20 menit kita akan coba buka. Oke, nah hasilnya setelah membeku seperti ini, kita akan coba cabut. Kita akan coba cabut satu. Jika sulit bisa menggunakan pisau untuk mencongkelnya seperti ini. Dan kita akan coba cabut dengan cara direndam menggunakan air bersih seperti ini. Oke, es telah tercabut seperti ini. Oke, es telah tercabut seperti ini. Hasilnya seperti ini, sangat lembut sekali. Teksturnya beda. Teksturnya sangat lembut, beda sekali. Sangat lembut sekali seperti ini. Oke, jika Anda ingin membeli alat ini, Anda bisa hubungi kami ke nomor WhatsApp kami di sebelah kiri pojok atas. Teksturnya seperti ini.